Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 4 Oktober 2021 dalam pekan ke-27 masa biasa. Hari ini peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yunus, bab 1 ayat 1 sampai 17 dan bab 2 ayat 10. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Seorang ahli kitab atau seorang ahli Taurat mencoba bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia kerjakan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Terlepas dari tujuan pertanyaan itu untuk mencoba Yesus, tetapi yang menarik adalah isi pertanyaannya. Apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Rupanya ahli Taurat ini tahu persis bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu tidak pertama-tama soal mengetahui teori sebegitu banyak, tetapi melakukan apa yang diketahui, mengerjakan, berbuat sesuatu, itu yang menjadi jaminan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus memang kembali bertanya kepada ahli Taurat, apa yang kamu baca di dalam kitab Taurat, dalam hukum Taurat. Dan memang ahli Taurat, yang namanya ahli, dia tahu persis hukum yang paling utama dan terutama, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka Yesus berkata, lakukanlah itu. Tapi dia mengatakan dia sudah melakukannya. Yang dia pertanyakan lagi, siapa sesamanya? Cerita ini sangat familiar. Intinya, Yesus memberikan melalui sebuah perumpamaan tentang orang Samaria, hanya untuk mengatakan kepada ahli Taurat siapa sesamanya. Poinnya adalah sesama adalah siapa saja. Dan sesama juga adalah orang yang memberikan perhatian tanpa perhitungan untung rugi, tanpa mempertimbangkan suku, ras, orang beragama atau tidak, tapi melakukan dengan tulus hati sampai menyelesaikan persoalan orang yang membutuhkan pertolongan. Saudari dan saudara terkasih, orang Samaria menjadi sesama bagi yang mengalami penderitaan dan kesulitan dari orang yang dirampok. Orang Samaria adalah contoh sesama bagi orang lain. Hari ini kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi adalah salah satu dari sekian banyak orang yang percaya kepada Kristus, yang pasti mengalami kehidupan yang kekal dengan melakukan secara konkret apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Hukum kasih, mengasihi Allah dan sesama. Kita tahu Fransiskus Assisi adalah orang kudus yang sangat berpengaruh dalam gereja universal, karena dia mengikuti Yesus yang miskin dan merendah hati melalui apa yang dia berikan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan.
untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang kecil dan lemah. Kita tahu persis bahwa ketika dia berada dalam gereja di San Damiano, dia mendengar suara Tuhan. Fransiskus, bangunlah gereja. Dan Fransiskus melakukan itu. Selain membangun gereja secara fisik, tapi juga membangun umat, yakni memberi perhatian kepada mereka yang miskin dan sederhana. Diberi perhatian itu karena memang dia mau menghayati kemiskinan Kristus. Sama seperti Kristus yang oleh kemiskinannya membuat manusia menjadi kaya, demikian juga Santo Fransiskus Assisi dengan menghayati kemiskinan Kristus dan kerendahan hati Kristus, dia membuat sesamanya menjadi kaya dalam kehidupannya. Saudari dan saudara terkasih, kalau Santo Fransiskus Assisi ketika mendengar suara Yesus dalam gereja San Damiano, Fransiskus, bangunlah gerejaku. Fransiskus langsung melakukan dan melaksanakan perintah itu. Berbeda dengan cerita dari Nabi Yunus seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Yunus malah melarikan diri untuk menghindari pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, mewartakan pertobatan. Karena Tuhan berkata bahwa banyak kejahatan orang Niniwe yang sudah sampai di telinga Tuhan. Dan Yunus mau diutus oleh Tuhan ke sana, mewartakan pertobatan. Tapi Yunus melarikan diri. Saudari dan saudara terkasih, mungkin apa yang dilakukan oleh Yunus juga pernah kita lakukan dalam keseharian kita. Ketika kita diperintahkan atau kita diminta untuk ini dan itu oleh Tuhan, mungkin perintah itu yang secara konkret kita terima dari gereja misalnya. Banyak kali juga orang menolak. Orang melarikan diri dari apa yang diperintahkan Tuhan melalui gerejanya, melalui paroki. Nah, kesempatan hari ini di mana kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi, kita coba mau menghayati semangat hidupnya, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan tidak mau berlari dari tanggung jawab itu, dari perintah Tuhan itu, seperti Yunus. Semoga baca liturgi hari ini dan peringatan Santo Fransiskus Assisi memberikan semangat dan inspirasi baru bagi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau mengasihi Allah, dan orang yang mengasihi Allah pasti mau mengasihi sesama. Tidak saja secara teoritis, tetapi melalui perbuatan-perbuatan konkret dalam keseharian. Karena hanya dengan berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, kita juga akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena orang yang memperoleh kehidupan kekal tidak hanya sekedar tahu banyak tentang ajaran Tuhan, tetapi melaksanakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.